Siapa yang merasa hari ini adalah hari yang luar biasa? Amin. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing pada pagi hari ini untuk seluruh pastors, senior pastor, dan seluruh jemaat Tuhan. Hari ini saya akan sharing tentang satu topik yang berjudul Mighty Warrior. Wow. Siapa di sini yang merasa hidupnya adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa? Ada? Atau siapa yang di sini yang merasa hari ini saya lagi bangkrut, saya lagi nggak ada duit, tabungan lagi habis, saya lagi, pokoknya kalau bahasa anak saya lagi cupu banget, lagi nggak ada apa-apanya. Mungkin ada yang lagi berpikir hari ini seperti itu, tapi saya mau katakan bahwa pesan firman pagi hari ini akan saya sampaikan adalah kebenarannya Anda adalah pemenang. Amin. Apapun situasi yang dihadapi, bahkan saya mau katakan Bapak Ibu, Anda nggak tahu setelah COVID ini ada apa lagi. Tapi yang Anda harus tahu bahwa Tuhan gak pernah hilang dari hidup kita. Amin. Oke, hari ini saya akan bahas satu topik tentang seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi kalau dilihat dari parasnya, dia adalah seseorang yang mungkin gak dianggap sama orang. Dan gak akan pernah kepikiran orang melihat dia sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Siapa dia? Dia adalah Daud. Wow. Ini ada gambarnya yang biasa kalau sekolah minggu tuh, ini dia. David versus Goliath. Daud melawan Goliat. Nah, kita akan baca bersama-sama dan saya akan sharing perspektif apa yang saya dapat ketika saya merenungkan ayat ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, 6 hasta itu ketika saya baca dalam ensiklopedia Alkitab dikatakan bahwa 1 hasta itu 52,5 cm. Jadi itu ukuran siku. Ya, jadi kurang lebih 52,5 cm. Jadi kurang lebih 6 hasta 1 jengkal, tingginya kira-kira 3,2 meter. Ya, Anda bisa bayangkan kalau 3,2 meter itu berarti cukup tinggi. Dan kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, dia memakai apa? Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan dia memakai baju zirah yang bersisik, berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Anda bisa lihat ketika dia mau menghadapi, mau menantang Israel, dia penuh dengan seluruh perlengkapan. Ya, dia bukan tentara biasa-biasa, dia adalah tentara yang dipersiapkan. Jadi bukan cuma badannya dong yang gede, ya kan? Harus bilang, cuma gede doang badan. Dia bukan cuma badan doang yang gede, tapi dia adalah orang yang terampil dalam berperang dan seluruh pakaiannya adalah pakaian perang yang menakutkan bangsa Israel. Ayat yang ke-6, ia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat-ayat ini perlahan. Kenapa? Karena saya mau menyatakan bahwa begitu lengkapnya ketika Goliat menantang Israel. Seringkali kita cuma baca cuman Daud lawan Goliat itu besar gitu ya. Tapi kalau kita baca secara teliti, dikatakan bahwa banyak hal-hal yang dia pakai. Ayat yang ke-7, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi dia nggak sendirian, dia punya orang-orang yang membawa perisai di depannya. Ya, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jadi ditantangin, ayo one by one. Siapa yang berani lawan? Ya, kita lanjut ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Pertanyaan saya, apakah mereka tahu bahwa Jehovah, Allah Israel itu ada bersama dengan mereka? Tahu nggak Bapak Ibu? Mereka tahu, karena ini bukan yang pertama bangsa Israel berperang. Mereka tahu bahwa Tuhan pernah memenangkan mereka dalam peperangan. Tapi ketika mereka kembali melihat musuh, ketika ditantang oleh Goliat dengan perkataan-perkataan yang mengintimidasi,
Bahkan di sini dikatakan kemarin di dalam podcastnya Pastor Leo juga sempat dibahas, Goliat itu nantang 80 sesi. Ya kenapa? Karena Alkitab bilang bahwa dia menantang sebanyak 2 kali dalam 1 hari, pagi dan petang, dan itu selama 40 hari. Jadi dalam 80 sesi, dalam 40 hari, dia mengatakan hal-hal yang mengintimidasi bangsa Israel. Dan ajaibnya, seluruh orang-orang terampil berperang di Israel, nggak ada yang berani. Mereka bisa berperang dan mereka tahu ada Allah Jehovah bersama dengan mereka. Tapi tidak ada satupun yang berani untuk menghadapi Goliat. Dan ketika saya renungkan ini banyak terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita tahu setiap minggu kita ke gereja, setiap saat kita mungkin, bahkan Anda pernah mengalami mujizat Tuhan, tapi ketika kita mengalami masalah baru, kita menjadi orang yang sepertinya belum pernah mengalami mujizat Tuhan. Kita kembali ke titik di mana kita sepertinya Tuhan itu enggak ada. Wah, tapi pastor kalau Anda mungkin konseling, ini lebih besar dari masalah yang saya hadapi sebelumnya. Nah ini dia yang saya mau sama-sama kita lihat, berbeda dengan perspektif seorang Daud. Jadi ketika kita melihat ayat ini maka dikatakan bahwa mereka seluruh bangsa Israel, mereka takut dan mereka gentar dengan apa yang dikatakan oleh Goliat. Ya, dan berikutnya ketika kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, dan kita lihat ayat yang jadi kalau di dalam ayat yang ke-17 mulai ayat yang ke-12 di situ Daud tiba di medan pertempuran, dia sebenarnya cuma disuruh bawain makanan buat kakak-kakaknya. Ya, jadi dia cuman kayak jadi kurir untuk nganter. Nah, waktu dia nganter, dia dengar bahwa Goliat lagi menantang bangsa Israel. Nah, kita lihat nih ya. Ayat yang sebentar. Ya, kita lihat ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Jadi dia kan lewatin banyak orang-orang gitu ya, tentara-tentara. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ya, lalu kakaknya marah dan Anda bisa baca di situ kamu ngapain sih kesini, lu ngapain tinggalin itu 2-3 ekor domba yang lagi digembalakan ya. Dia tetap dianggap sebagai anak cupu yang gak ngerti apa-apa dalam peperangan. Tapi Anda bisa lihat di sini ayat yang ke-34, tetapi dia akhirnya menghadap Saul. Ya saya nggak ceritain semua beruntut karena saya tahu Anda pasti sudah pernah baca, jadi saya akan masuk kepada poin-poin pentingnya saja. Ayat yang ke-34, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi seorang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Seringkali waktu kita mau mulai menghadapi sesuatu dalam hidup ini, ada aja orang-orang yang ngomong di sekitar kita. Gak bakal bisa bro. Waktu kita mau maju untuk melawan suatu peperangan dalam hidup ini, lu give up aja bro. Seperti yang dialami oleh Daud. Lu gak bakal bisa kata Saul. Dia itu terampil dan kamu anak kecil yang gak tahu apa-apa. Ya, dan tapi yang menariknya, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan. Gak ini banget ya, gak sesuai banget. Dia gak bilang hamba ini biasa perang loh. Dia gak ngomong gitu. Hambamu ini biasa gembalain domba raja. Jadi dia nggak bilang nggak ukurannya tuh dengan sesuatu yang apple to apple gitu, nggak yang saya udah pernah menangin loh. Dia nggak ngomong gitu. Tapi yang dia ngomong adalah hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti beruang dan singa itu. Wow.
Siapa yang berani berkata seperti ini? Hei, dulu aku bangkrutnya cuma 10 juta, sekarang aku bangkrutnya 1 miliar. Tapi aku percaya, walaupun ini lebih besar, tapi yang sama dengan yang dulu Tuhan menolong, saat ini pun Tuhan akan menolong. Karena cara Tuhan yang sama dengan yang sekarang, dan Anda gak pernah tahu, mungkin ada hal-hal baru yang Tuhan mulai bukain. Tapi satu hal yang Anda harus percaya, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya mental seorang prajurit Allah, atau Anda adalah seorang pecundang? The matter is not your condition, but is your identity. Ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Saya akan masuk ke dalam poin dengan cepat. Kita akan lihat bagaimana kita bisa menjadi seorang mighty warrior. Boleh slide. Yang pertama, kenali siapa Tuhanmu dan siapa dirimu. Mengenali Tuhan dan mengenali diri kita, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita renungkan setiap hari. Mengenali siapa Tuhanmu dan mengenali siapa dirimu. Ketika seseorang menyadari dirinya sebagai pemenang, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertindak sebagai seorang pemenang. Anda bisa bayangkan nggak kalau misalnya nih ya besok kita ada kontes nyanyi, misalnya Pastor Lewi ikut kontes nyanyi, dan juri udah bilang, Pastor pasti kamu akan menang. Ketika dia sudah tahu bahwa dia adalah orang yang akan menangin kontes ini, maka ketika dia akan bernyanyi dengan posisi dia adalah orang yang sudah memenangkan kontes ini, bukan lagi berusaha untuk memenangkan kontes. Halo? Nah, hal yang sama ketika Yesus lama mati di kayu salib, dikatakan bahwa semuanya sudah selesai, bahwa apapun yang dulu menjadi beban hidup kita sudah dikalahkan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Anda menghadapi masalah, Anda bukan lagi menghadapi untuk menang, tapi Anda menghadapinya karena Anda tahu Anda sudah menang. Amin. Maka mengenali diri dan mengenali Tuhan, itu hal yang sangat penting. Saya nggak tahu apa yang Anda hadapi hari-hari di masa COVID. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin kehilangan uang, ada yang mungkin bahkan kehilangan orang yang dikasihi. Tapi saya mau katakan, kalau Anda mengenal siapa Tuhanmu, maka engkau tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Itu yang pertama. Tidak ada ketakutan sama sekali ketika kita ada di dalam pengenalan akan Tuhan. Boleh next berikutnya? Ada satu quotes yang saya buat. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita memiliki keyakinan yang teguh dalam menghadapi peperangan. Jadi masalahnya adalah bukan besarnya peperangan yang Anda hadapi, masalahnya bukan siapa musuh yang kita lihat, yang kita hadapi, tapi pengenalan akan Tuhan, itulah yang akan membuat kita punya keyakinan teguh untuk kita bisa menghadapi peperangan. Masalahnya buat Daud tidak melihat siapa yang dia hadapi. Tapi yang dia tahu backingan dia siapa. Halo? Dan saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini dunia sedang membuat sebuah konsep atau agenda di mana kita lagi kalah. Kita lagi kurang, kita lagi nggak dalam stamina yang full, bahkan mungkin dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga akhirnya terperosok masuk ke dalam jerat itu. Tapi saya mau katakan hari ini, ayo kita mulai bangkit, kita harus bisa melihat bahwa apapun ke depan pandemi atau masalah berat yang kita hadapi, kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, Anda nggak akan pernah takut dengan apapun yang Anda harus hadapi. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Tuhan setiap hari dalam renungan kita, dalam doa kita bersama dengan Dia setiap waktu? Karena itu yang dilakukan oleh Daud. Dia ketika mengembalakan 2-3 ekor domba, dia enggak cuman sekedar, ayo mbak sini mbak, enggak. Tapi dia juga sambil apa? Ngambil kecapi. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia mengenal pribadi Tuhan, Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya selalu lakukan ini beberapa waktu terakhir ini. Ketika saya mulai merenungkan kebaikan Tuhan, saya merenungkan siapa Tuhan dalam hidup saya. Kita bisa kayak, wow, how great thou art. Tuhan kok besar banget sih. Dan kalau Anda Anda terus melakukan kesempatan untuk merenungkan kebesaran Tuhan, maka Anda nggak punya kesempatan untuk merenungkan masalahmu. Kalau kita punya kesempatan untuk merenungkan masalahmu, kita akan bilang gini, gue apes banget hari ini. Kok gue hari ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita mulai condemn.
self-condemnation. Kita mulai mengejudge diri kita sendiri. Yang berikutnya, tinggal dalam hadiratnya dan bersekutu dengan dia. Poin yang kedua, tinggal dalam hadirat Tuhan. So, saya sangat encourage Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda diundang untuk dalam doa, kalau Anda diundang dalam home, dan dalam ibadah seperti ini. Come on, datang dalam hadirat Tuhan. Saya mau bilang ya, saya sempat share sama beberapa orang terakhir ini. Tahu nggak, ini lagi ada sebuah agenda iblis buat kita hari-hari buat orang Kristen. Di mana kita akhirnya sudah nyaman dengan kondisi yang mungkin semuanya serba online ya. Dan di rumah ibadah bisa sambil santai-santai. Dan kita akhirnya nggak punya lagi kesempatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Kita nggak punya kesempatan lagi untuk bisa merenungkan dahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Saya sempat nanya sama salah satu jemaat juga kemarin sharing-sharing. Dan dia bilang, bener bro, kalau di rumah tuh mau berusaha untuk fokus tuh kayak susah banget gitu. Pasti ada aja, ntar ponakan datang, entah siapa datang gitu. So, saya mau bilang gini, walaupun ya itu kondisi yang kita mungkin harus hadapi karena kondisi pandemi ini. Tapi yang saya mau bilang adalah jangan biarkan kalau kita punya kesempatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kita sia-siakan itu. Amin. Amin. Dan bersekutu dengan dia. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang tidak pernah melihat hadirat Tuhan. Anda pernah dengar ceritanya waktu Musa naik ke Gunung Sinai? Apakah mereka nggak lihat hadirat Tuhan? Mereka lihat hadirat Tuhan. Tapi mereka nggak mau bersekutu dengan Tuhan. Akibatnya mereka nggak pernah mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka. Yang mereka tahu cuma perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Jadi begitu dia nggak melihat perbuatan Tuhan, mereka kecewa. Kemarin bagus banget dalam Star G Service, Yehu sharing tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya sebuah statement, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah Baal. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa ngomong seperti itu? Karena mereka kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Next berikutnya. Banyak orang Kristen. Nah, ini mungkin agak-agak sedikit ini ya. Saya sering dikit. Kenapa saya bisa statement ini? Karena kemarin sempat anak saya sakit. Anak saya sakit, ya, dan ketika dibawa ke dokter, ternyata dokter bilang ini masalah psikis. Ya, masalah psikis, ini artinya dia sakit perut, nggak mau makan, apa segala macam gitu ya. Kita takut dia keracunan dan sebagainya, tapi ternyata waktu dicek nggak ada masalah apa-apa. Sampai akhirnya saya waktu itu sempat bilang sama pastor saya nggak masuk kantor dulu, saya di rumah, ya saya temenin dia main dan sebagainya. Dan sampai satu waktu istri saya bilang, Faye, kangen ya main sama Dedi ya. Dedi nggak pernah di rumah ya. Dan waktu saya dengar kata-kata itu, tiba-tiba Tuhan ngomong di hati saya. Kenapa seringkali kita suka jadi ngalamin sakit dalam kerohanian kita. Kita nggak punya fresh, kita nggak punya, karena kita kurang tinggal ada engagement persekutuan dengan Tuhan. Akibatnya apa? Karena saya percaya kita ini adalah manusia roh, amin. Karena kita manusia roh, sebenarnya DNA kita adalah DNA yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi waktu kita nggak tinggal dalam hadirat Tuhan, kita nggak akan punya satu kehidupan yang normal sebenarnya. Tapi ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, itulah kehidupan kita yang normal. Karena disitulah kita diciptakan di dalam hadiratnya. Ketika manusia diciptakan, dikatakan bahwa dia menghembuskan, berarti ada kehidupan Allah. Jadi seharusnya kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya no wonder kalau kita hidup dalam kekristenan jatuh bangun, kita ngerasa kalau kita nggak menang-menang. Nah ini saya mau katakan, seringkali kita hidup orang Kristen yang suka sakit karena kita kurang tinggal dalam hadirat Tuhan. Daud begitu senang tinggal dalam hadirat Tuhan, bahkan dia memuji, menyembah Tuhan. Dan di dalam pujian penyembahannya lah, di situ dia mengalami kemenangan. Gaya hidup yang memuji menyembah. Saya mau katakan gini, pujian dan penyembahan yang Daud lakukan membuat, nah ini juga, ini waktu saya renungin luar biasa banget.
pujian, penyembahan ketika dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang dia lakukan setiap saat ketika dia menggembalakan domba-dombanya. Di situ yang membuat dia punya sebuah dimensi supranatural yang akhirnya membuat dia hidup dalam kemenangan. Kenapa saya mau bilang kayak gitu? Anda bisa bayangkan gak? Dia ini teenager. Dan Alkitab bilang dia bisa tarik janggut singa, dia bisa kalahin beruang. Menurut Anda anak kecil bisa lakukan itu enggak? Dan siapa yang ngajarin dia untuk ngalahin singa dan beruang? Karena dia untuk menggembalakan aja tuh gak ada yang ngajarin. Cuman kayak, nih kasih, lu pergi ke padang sana. Cuman untuk karena dia adalah anak yang tidak diharapkan supaya udah lu gak usah sering-sering main di rumah. Dia gak ada yang ngajarin untuk dia bisa berperang melawan singa dan beruang. Tapi saya percaya ketika dia ada bersama dengan Tuhan, ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, itu yang membuat dia punya keperkasaan untuk mengalahkan singa dan beruang. Dan saya percaya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia berlatih berperang sebelum dia akhirnya bertemu dengan Goliat. Can you imagine kadang-kadang kita kan, wah kalau sekolah minggu kan, iya Daud mengalahkan singa dan beruang. Tapi kemarin saya suka nemenin anak saya nonton Superbook gitu kan ya, dan ada satu cerita tentang Daud dan Goliat, dan waktu saya lihat secara visualnya, saya dapetin ini gitu loh. Bahwa ini nggak mungkin seorang anak kecil, teenager, dia masih belasan kemerah-merahan, dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dan mungkin kalaupun dia ngomong itu sama Saul, aku ini udah biasa mengalahkan singa dan beruang, mungkin Saul juga mungkin ketawa dalam hatinya kali. Masa iya lu bisa ngalahin? Karena harusnya nggak mungkin. Tapi ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu saya mau katakan ini sekali lagi ya. Kalau Anda membiasakan diri tinggal dalam hadirat Tuhan, apapun yang menjadi tantanganmu, engkau nggak akan pernah bisa dikalahkan. Amin. Jadi kalau diajak memuji menyembah, come on, let's praise Him. Dan jangan berpikir bahwa ketika kita lagi di ibadah dan Anda melihat worship leader, wah cuma ngikutin, Pak John WL hari ini, yaudah kita ikut aja, kasihan daripada dia nyanyi sendiri gitu. No. Saya nggak tahu beneran atau enggak pemikiran Anda seperti itu, semoga enggak. Tapi saya mau katakan ketika Anda di dalam rumah Tuhan, ketika Anda memuji menyembah, melihat kebesaran Tuhan, itulah yang penting dalam hidup ini. Yang ketiga, alami kasih Bapa. Daud tidak diinginkan oleh ayahnya. Dia tidak mengalami kasih Bapa sebenarnya. Tapi dia mengalami kasih Bapa surgawi dalam hidupnya. Itulah yang membuat dia punya kemenangan dalam hidup. Saya dari kecil, saya tidak lahir dengan ayah saya. Ya, dan sekarang juga sudah meninggal. Waktu saya mau menikah dan saya mau punya anak, saya bilang, Tuhan saya bisa gak jadi seorang bapak? Because aku gak pernah lihat seperti apa bapak itu. Yang gue tahu, gue punya ibu. Ibu yang sekaligus jadi bapak, artinya menafkahi, ya, mendidik dan lain sebagainya. Saya gak pernah punya figur itu. Tapi yang membuat saya sampai hari ini terus berjalan waktu saya menikah bersama dengan istri saya dengan membesarkan anak. Saya mau bilang Bapak Ibu, itu semua Tuhan yang membukakan kepada saya. Even saya lihat kadang-kadang dari para pastor, juga saya sharing gitu ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan cuma belajarnya, tapi mengalami kasihnya. Itu yang membuat kita akhirnya mengerti bagaimana kita akhirnya bisa menjadi seorang ayah, kita menjadi seorang bapak yang baik. Nah, sama juga dalam ketika kita menjadi orang-orang yang mau, banyak orang yang rusak identitas kasih bapaknya, yang membuat dia hidup terus dalam kekalahan. Anak sulung tinggal di rumah bapak, tapi dia tidak mengalami kasih bapak. Anak sulung tinggal dalam rumah bapak, dia ada di dalam kehadiran bapaknya, tapi dia tidak mengalami kasih Bapa. 1 Yohanes 4 ayat ke-18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita masih takut dalam menghadapi hidup ini, pertanyaan saya,
apakah Anda sudah sempurna dalam kasih Tuhan? Alami kasih Tuhan, itu yang satu hal yang sangat penting yang kita harus renungkan hari-hari ini. Nah, pertanyaannya gimana sih supaya kita bisa ngalamin kasih Tuhan? Sebenarnya masuk dalam poin-poin yang di atas tadi. Tapi satu hal yang menjadi pengalaman saya yang saya mau share. Coba Anda ambil waktu untuk sering merenungkan. Dan Anda mulai memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan memperkatakan siapa Tuhan dalam hidup Anda. Saya sering kali bilang, Tuhan kok Bapa yang baik. Bahkan sometimes saya cuma dapat hal yang kecil. Ya, tapi saya bilang, Tuhan kok baik banget sih. Dan di situ saya tahu, saya punya Bapa yang baik. Jadi ketika saya menghadapi apapun, saya tahu saya nggak takut. Karena saya punya Bapa yang baik. Amin. Hal yang terakhir sebelum kita tutup. Latihlah dirimu untuk berperang. Ya. Latihlah dirimu untuk berperang. Jangan jadi orang Kristen yang powerless Bapak Ibu. Setiap masalah yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Kalau hari ini Anda masih bertemu dengan singa dan beruang, latih berperang. Jangan mundur, kenapa? Karena waktu Anda mendapatkan singa dan beruang, Tuhan mungkin lagi persiapkan Anda untuk ketemu dengan Goliat. Jadi kalau Anda sudah selesai dengan masalah baru, Anda harus berkata, Tuhan, I'm ready for the next. Masalah gini, seringkali kenapa kita takut menghadapi masalah? Karena kita selalu takut kita kalah. Kenapa kita seringkali jadi takut masalah? Karena fokus kita adalah diri kita sendiri. Tapi waktu kita fokusnya kepada Tuhan, kita akan seperti orang yang dibawa oleh seorang prajurit yang besar banget. Dan kita tahu bahwa dia adalah orang yang selalu menang. Kita dibawa kemana aja, ya udah ngikut aja. Karena dia yang memenangkan pertempuran itu bersama dengan kita. Amin. Jadi apapun hal-hal baru yang kita hadapi di depan sana, kita tahu bahwa setiap waktu adalah kesempatan untuk Tuhan sedang memproses kita untuk semakin kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang di depan. Jadi ketika Anda bertemu dengan masalah baru, saya bukannya bilang gak boleh counseling atau apa, it's okay kalau Anda mungkin butuh kekuatan. Tapi saya mau katakan, jangan sampai kita punya mental pecundang. Karena semua dimulai dengan mentalitas dan identitas kita. Jadi sekalipun Anda ketemu pastor doain saya dong bla bla bla. Tapi kalau Anda tetap mentalnya pecundang, pulang ketemu pastor, Anda akan balik lagi. Karena masalahnya bukan di masalahnya. Sekali lagi ya, masalahnya tuh bukan di masalahnya. Tapi masalahnya adalah di kita. Jadilah orang yang terbiasa berada dalam hadirat Tuhan. Coba bilang sama saya, biasakan diri di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah dalam, kemarin saya sempat waktu lagi di jalan, Tuhan ingetin saya, kita kan biasa sekarang lagi pakai masker. Lagi pakai masker, terus Tuhan ingetin saya gini. Kamu lebih percaya masker kamu yang jaga dari COVID atau aku yang bisa jagain kamu dari COVID? Kamu lebih percaya vitamin C yang kamu makan atau aku yang bisa kasih kamu kesehatan? Wow, aku langsung tersentak. Karena jujur aja, ini buat saya pribadi, saya nggak bilang mungkin Anda, tapi saya bilang saya. Kalau ketinggalan masker, waduh, ketemu siapa nanti bahaya. Kita akan berusaha gimana cari masker. Supaya kita menutup diri kita untuk tidak kena. Kalau kita lupa sampai hari ini lupa minum vitamin, kita takut. Kalau kita hari ini akan turun daya tahan tubuhnya. Saya nggak bilang nggak boleh minum vitamin dan pakai masker Bapak Ibu. Anda silakan lakukan itu, saya juga pakai. Cuma permasalahannya, di mana yang menjadi titik tolak kekuatan kita. Your mask atau your God? Lawyer atau Tuhan? Pengacaramu, siapapun yang menjadi orang-orang yang menjadi penasihat bisnismu atau Tuhan? So pagi ini saya cuma mengingatkan, jadilah seorang yang menang. Prajurit yang gagah perkasa. Coba bilang kiri kanannya, Anda bukan pecundang. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Saya berharap biar pesan firman hari ini yang singkat tapi
bisa menjadi suatu pedoman dalam hidup kita menghadapi hari-hari ke depan. Karena hari-hari ke depan bukan hari yang makin gampang Bapak Ibu, tapi hari-hari yang makin sulit. Tapi selama Anda bersama dengan Tuhan, jangan takut. Adakah Anda hari-hari ini mau tinggal dalam hadirat Tuhan? Adakah hari-hari ini Anda mau tinggal dalam kasih Bapa? Thank you Lord Jesus. Kini aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu. Engkau tahu. Yes. Ceritaku dan isi hatiku Tuhan. Dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, dasarku berharap. Yeah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sebelum saya selesai, saya mau
berdoa buat jemaat Tuhan hari ini. Kalau mungkin ada di antara Anda yang hari-hari ini merasa hidup dalam kekalahan. Kalau Anda mungkin hari-hari sedang merasa down, Anda nggak tahu mesti ngapain. Saya mau berdoa buat Anda. Anda boleh angkat tangan. Saya percaya bahwa hari ini bukan suatu pesan yang kebetulan. Tapi saya percaya ada pesan yang Tuhan mau bicara dalam hidup Anda masing-masing hari ini. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan. Biar kasih yang dari Bapa Surgawi mengalir dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu dan juga yang menyaksikan via streaming Tuhan. Dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan. Segala mental kekalahan yang hari-hari ini Tuhan yang mungkin mengintimidasi kami Tuhan. Saat ini Tuhan aku berdoa. Biar semuanya itu diganti dengan kasih Tuhan yang melanda hidup mereka Tuhan. Dengan hadirat Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Jauh dari segala masalah yang dihadapi, jauh dari segala tantangan yang dihadapi Tuhan. I pray in the name of Jesus, let the peace, damai sejahtera daripada Roh Kudus itu mengalir Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Aku berdoa biar mereka bisa melihat bagaimana Tuhan sedang menyatakan demi jalan yang sedang Tuhan bukakan Tuhan. Aku berdoa Tuhan mulai singkapkan hal-hal baru yang mereka belum lihat hari-hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau sedang mulai bukakan Tuhan sesuatu dimensi. Sebagaimana Kau mengajar Daud untuk mengalahkan singa dan beruang. Bahkan untuk mengalahkan Goliat Tuhan. Aku percaya Tuhan dimensi itu mulai Tuhan buka bagi setiap umat-Mu. Untuk mereka bisa melihat bagaimana mereka bisa mengalahkan setiap tantangan peperangan yang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Dan yang satu hal yang kami percaya, apapun yang kami hadapi, kami gak pusingin Tuhan. Karena kami tahu, in every war, dalam setiap perang kami tahu, kami pasti menang Tuhan. Karena Engkau bersama dengan